Jadi 3 bulan yang lalu kedua orang tua gue dipenjara karena kasus korupsi mereka yang terungkap KPK. Gue nggak mau beberin kasusnya banyak-banyak. Singkat cerita, ayah dan mamah gue adalah pejabat yang bertugas di Kementerian Sosial bagian kesehatan. Setiap ada tugas membagikan bansos berupa uang tunai dan obat-obatan ke rakyat yang menderita penyakit tertentu, ayah gue selalu ngambil uang dari amplop-amplop bansos yang seharusnya dibagiin dan diganti dengan uang yang nominalnya lebih sedikit. Sementara untuk obat-obatan, dia akan buka segel obat yang dikiranya mahal, ambil dan diganti dengan obat warung. Jadi obat yang mahal dari pemerintah akan dia jual nantinya. Orang tua gue berhasil tertangkap karena kasus puluhan warga yang meninggal keracunan karena mengkonsumsi obat yang diganti dengan ayah gue itu. Mulai saat itu, gue cuma tinggal berdua sama adik cewek gue yang masih 5 tahunan. Dan kayak yang lu udah tebak, hal aneh mulai muncul. Setiap gue pulang kerja, gue perhatiin adik gue selalu lagi makan permen isi min di depan teras. Biasanya gue nggak tanyain itu dari siapa ya, mungkin habis jajan dari warung. Tapi suatu malam gue ke kamarnya dan ngeliat dia keringetan. Badannya basah kuyup kayak orang habis mandi hujan. Di situ dia cerita, kalau habis makan permen dari om itu pasti keringetan. Sontak gue kaget dong, om siapa? Perasaan om gue udah gak pernah main kesini semenjak ortu gue di penjara. Gue coba cecer nanya siapa om itu, tapi dia gak tahu. Dengan nada keras gue peringatin adek gue, Bud, jangan pernah keluar rumah sebelum gue pulang. Dan jangan terima lagi permen dari om-om itu lagi. Besoknya gue pulang kerja, lihat rumah terkunci rapat dan senang ngelihat adek gue nurut. Hari kedua gue pulang kerja, gue perhatiin lubang kunci pintu kok kayak rusak ya. Kayak ada orang yang maksa buat masuk pintu ini. Hari ketiga gue pulang kerja, lubang kunci pintu gue dol dan beneran rusak gak bisa dibuka. Hari itu harus gue bobol kunci pintunya dan baru bisa kebuka. Gue berangkat kerja besoknya dengan niat beli gagang kunci pintu baru. Hari keempat gue pulang kerja, badan gue lemas seketika. Ngelihat jendela rumah pecah, pintu gue kebuka lebar dan isi rumah berantakan. Ini ada apa sih? Maling. Gue tahu gue nggak kemalingan setelah gue ke kamar adik gue dan nggak ada dia di sana. Ternyata adik gue diculik tanpa meninggalkan tanda sedikit pun. Gue nangis sejadi-jadinya saat itu, menatap seisi rumah gue yang berserakan barang-barang. Gue cuma berharap adik gue diculik dalam keadaan hidup sampai kembali kalau memang ditakdirkan. Setelah tangisan panjang, malam itu gue ke kantor polisi untuk melapor. Dan tetangga satu komplek gue yang orang Cina juga ada di sana ngelaporin hal yang sama. Rumahnya dibobol dan anaknya diculik. Gue sih nggak banyak ngobrol langsung karena mereka ini Cina asli, bukan Cindo, jadi nggak bisa bahasa Indonesia. Polisi menjelaskan kita berdua memiliki kejadian yang sama persis. Bahkan anak dia juga perempuan 5 tahunan. Artinya clue-clue yang kita dapatkan ini sama. Ini akan mempermudah pencarian polisi nanti. Gue laporin semuanya termasuk permen isi min waktu itu. Gue pulang dengan pasrah dan tidur dengan gelisah. Paginya HP gue bunyi, telepon dari kepolisian yang mengatakan bahwa hasil lab menunjukkan bahwa permen lollipop yang dimakan adik gue telah dimodifikasi. Isinya dibuang dan diganti dengan obat terlarang alias. What? Kok kayak nggak asing sama kejadiannya ya? Apa ini ada hubungannya dengan kasus orang tua gue? Atau ini adalah balas dendam dari korban obat palsu orang tua gue? Gue nggak tahu jawaban pastinya apa. Rasa penasaran gue tinggi, namun prioritas gue adalah tetap berharap adik gue berhasil ditemukan. Hari demi hari berlalu, gue resign dari kerjaan karena kondisi gue yang menurun drastis. Gue cuma di rumah sambil pakai liquid favorit gue dari BYND. Rasanya cocok banget di mulut gue dan bikin hari gue enjoy. Cek TikToknya di caption buruan. Harapan gue tentang kembalinya adik gue hampir sirna. Dan di saat itu hampir terjadi, HP gue kembali berbunyi. Mulut gue tersenyum lebar karena itu adalah kabar dari kepolisian. Polisi bilang mereka berhasil menemukan anak kecil dengan ciri-ciri yang persis dengan adik gue. Namun sayangnya mereka nggak menemukan anak tetangga Cina itu. Gue disuruh ke kantor polisi segera. Di situ hati gue seneng banget. Doa gue selama ini terkabul, walaupun kasihan juga cuma adik gue yang berhasil ditemukan. Dengan riang gembira gue OTW ke kantor polisi. Gue masuk lobi dan ngeliat tetangga Cina gue nangis memohon polisi untuk mencari kembali. Gue diarahkan staf di sana ke ruang khusus dan ketika gue buka pintu, gue bisa lihat ada anak kecil. Di situ seketika air mata gue turun deras di pipi gue. Itu adik gue. Gue lari dan peluk dia sekenceng yang gue bisa. Gak peduliin di lobi ada yang lagi nangis karena cuma adik gue yang berhasil ditemukan. BTW ini gak salah orang ya, ini beneran adik gue. Bahkan masih dengan baju kodok kesayangannya. Gue mencium rambut kusutnya, mencium jidatnya, dan mencium pipinya. Gue bener-bener merasa orang paling berbahagia di saat itu. Tapi ketika gue perhatiin, kok gue ngeliat ada jahitan di sepanjang kepalanya dia. Jahitan itu panjang banget, bahkan sampai ke ujung kakinya. Jahitannya kelihatan rapi walaupun masih ada beberapa yang kelihatan jelas. Rasa senang, bahagia dan gembira gue semuanya hilang ketika adik gue membuka mulutnya dan mencoba ngomong dengan bahasa Mandarin.